Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Taufik Ardiansyah, NIM 1804645, absen 18 dari Prodi PGSD Penjas kelas 5B. Ya, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang kedaruratan medis 3, yaitu penyebab dan pertolongan yang terjadi terhadap seseorang yang terkena keracunan dan juga yang terkena gigitan yang disebabkan oleh binatang. Yang pertama yaitu ada keracunan. Keracunan merupakan suatu zat yang masuk ke dalam tubuh dengan jumlah tertentu yang mengakibatkan reaksi yang diberikan oleh tubuh terjadi tidak sehat, atau reaksi tersebut contohnya seperti mual dan juga tidak enak di bagian tubuh, dan juga terjadinya seseorang tersebut muntah-muntah. Itu mungkin sedikit dari penjelasan keracunan. Nah, selanjutnya yaitu ada penyebab dari keracunan. Yaitu yang pertama, penyebab dari keracunan yang melalui mulut. Yang pertama yaitu ada obat-obatan. Obat-obatan bisa menjadi suatu yang respon yang diberikan terjadinya keracunan kepada manusia tersebut. Yang kedua yaitu adanya makanan. Makanan tersebut juga ketika kita tidak cocok terhadap makanan tersebut, terkadang kita terkena keracunan tersebut, atau makanan tersebut contohnya sudah tidak keluarsa tetapi masih kita masukkan ke dalam tubuh atau masih kita makan. Nah, akibatnya terjadilah keracunan yang diderita oleh seseorang tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada zat kimia atau obat serangga dan lain-lainnya yang diminum oleh seseorang tersebut dan menyebabkan keracunan yang terjadi kepada orang tersebut. Nah, yang keempat yaitu ada makanan yang mengandung racun atau makanan yang tidak kita ketahui bahwa makanan tersebut telah ada kandungan atau zat yang beracun sehingga dapat menyebabkan ketika kita makan terjadi keracunan pada orang tersebut. Nah, selanjutnya ada pertolongan untuk keracunan di pencernaan atau di bagian perut atau organ tubuh lainnya. Yang pertama yaitu buatlah rangsangan muntah dengan jari atau seperti dimasukkan jari ke dalam mulut. Di situ yang pertama, berikan korban di posisi duduk condong ke depan. Selanjutnya yang kedua, penolong berdiri di samping korban. Yang ketiga, penolong harus menggunakan sarung tangan. Lebih baiknya menggunakan sarung tangan yang higienis atau sarung tangan kedokteran. Sarung tangan medis maksudnya. Nah, yang keempat yaitu buat rangsangan muntah dengan memasukkan jari ke mulut korban. Ya, selanjutnya yaitu ketika kita sudah melakukan pertolongan kepada pasien atau korban keracunan, dan manakala bila pasien tersebut tidak sadar, cepatlah bawa ke rumah sakit agar ditindak lebih lanjut oleh pihak medis yang lebih mengetahui detailnya tersebut. Nah, bila mana korban keracunan tersebut banyak, lakukanlah dan pisahkanlah dengan cara triget. Dan bila mana korban tersebut mengalami keracunan, yaitu keracunan dengan meminum racun serangga atau meminum zat-zat kimia yang berbahaya, lakukanlah turunkan konsentrat beracun tersebut sebelum memberikan rangsangan muntahan atau sebelum memasukkan jari agar bisa merangsang orang tersebut mengeluarkan zat-zat kimia yang berbahaya tersebut. Selanjutnya yaitu ada keracunan melalui pernapasan. Gejalanya yaitu pernapasan sesak atau kulit kebiruan, dan juga napas berburu atau napas berbau, dan juga batuk yang disebabkan oleh keracunan tersebut. Nah, penyebab dari gejala tersebut atau keracunan melalui pernapasan yaitu yang pertama, menghirup gas beracun. Yang kedua yaitu ada kebocoran yang terjadi oleh gas industri pabrik. Itu sering terjadi di dunia perindustrian. Nah, tahap keracunan tersebut atau
respon ketika orang yang mengalami keracunan pada pernapasan. Yang pertama yaitu korban tersebut mengalami sakit kepala. Yang kedua, terjadi adanya reaksi mual. Yang ketiga yaitu pusing yang berlebihan. Yang keempat, kesulitan bernapas kepada seseorang yang keracunan melalui pernapasan tersebut, yaitu melalui gas beracun tersebut. Nah, yang kelima yaitu ada kolaps. Nah, kolaps tersebut terjadi karena akibat gas beracun yang sudah banyak kita hirup. Nah, yang terakhir yang kelima yaitu hilangnya kesadaran kepada pasien tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada pertolongan pada tahap keracunan melalui pernapasan. Yang pertama yaitu bawa ke tempat yang aman atau yang pada khususnya ke tempat yang lebih tenang. Nah, selanjutnya tenangkan korban atau pasien tersebut. Nah, yang terakhir yang ketiga, berikan oksigen tambahan sampai korban sadar, dan tetap beri oksigen sampai pernapasan korban kembali dengan normal dan nyaman dirasakan oleh korban tersebut. Selanjutnya yaitu ada keracunan melalui kulit. Yang pertama, keracunan melalui kulit disebabkan oleh zat kimia, biasanya bahan pertanian. Nah, selanjutnya tanaman. Dan yang ketiga, tersentuh binatang. Contohnya seperti ulat, bulu, atau dengan makhluk di laut. Nah, selanjutnya ada gejala yang diberikan akibat terjadinya keracunan melalui kulit. Yang pertama ada gejala kulit berwarna merah atau sering beruntusan merah. Nah, yang kedua gatal. Gatal terjadi di bagian kulit tersebut. Yang ketiga yaitu nyeri yang dirasakan kepada pasien tersebut. Yang keempat, bahkan melupuh seperti luka bakar. Nah, di sini bisa saja ketika terjadi keracunan di bagian kulit sampai terjadi luka bakar atau seperti luka bakar yang sering terjadi pada pasien tersebut. Nah, yang terakhir yang kelima yaitu bila terlalu parah dan akan mengakibatkan shock pada pasien tersebut. Nah, di sini ada pertolongan di dalam korban keracunan melalui bagian kulit. Nah, ada pertolongan yang pertama, buka pakaian korban yang terkena atau di bagian kulit yang terkena. Siram, yang kedua siram dengan air bagian yang terkena racun. Siramlah dengan air bagian yang terkena racun tersebut. Nah, yang ketiga, arah menyiram dari bagian dalam keluar. Keempat, bawa ke rumah sakit untuk pengobatan lebih lanjut. Nah, di sini ketika kita sudah melakukan tahap pertolongan yang pertama, kedua, dan ketiga, langsung bawalah ke rumah sakit agar ditindaklanjuti oleh medis. Karena medislah yang lebih mengetahui dan obat medislah yang sering manjur atau yang sering bisa menyembuhkan berbagai penyakit keracunan tersebut. Ya, selanjutnya yang kedua yaitu gigitan yang disebabkan oleh hewan atau binatang. Nah, di sini ada berbagai macam gigitan yang dilakukan atau yang diberikan oleh hewan. Contohnya hewan serangga. Nah, dalam hewan serangga terjadi gejala-gejala ketika hewan serangga tersebut menggigit seseorang. Yang pertama, gejalanya yaitu urat menjadi kejang ketika ada seseorang yang terkena gigitan serangga. Yang kedua, kepala menjadi pusing. Yang ketiga, demam. Yang keempat, berkeringat dingin. Yang keenam yaitu tentang sesak napas disertai muntah yang terjadi pada pasien tersebut atau seseorang yang terkena gigitan serangga tersebut. Nah, selanjutnya ada penanganan dari seseorang pasien yang terkena gigitan serangga tersebut. Yang pertama, penanganan ini yaitu penanganan tradisional yang sering digunakan oleh kakek luhur kita. Yaitu yang pertama, siapkan 6 bawang putih. Lalu tumbuk sampai halus, dan ketika halus tempelkan ke bagian yang terkena gigitan serangga tersebut. Ini sering dilakukan dan sering digunakan oleh kakek luhur kita untuk menangani seseorang yang terkena gigitan serangga tersebut, dan terbukti bisa meredakan nyeri dan sakit yang diberikan oleh gigitan serangga tersebut. Nah, selanjutnya
ada seseorang yang terkena hewan yaitu ulat bulu. Yang terjadi sering ketika seseorang mengenai ulat bulu atau terkena ulat bulu yaitu gatal-gatal di bagian yang terkena tersebut atau di bagian kulit. Nah, di sini kita harus memperhatikan ketika kita terkena ulat bulu, jangan sampai digaruk menggunakan tangan atau jangan menggaruk sampai berlebihan karena dapat menyebabkan rasa gatal itu tersebar ke seluruh kulit. Seluruh kulit maksudnya. Nah, selanjutnya yaitu ketika kita menggaruknya berlebihan bisa terjadi iritasi kepada kulit ketika kita terkena ulat bulu tersebut. Nah, di sini ada penanganannya ketika kita terkena ulat bulu, yaitu bersihkan dahulu bulu-bulu dari ulat yang menempel di bagian kulit yang terkena tersebut. Nah, yang kedua yaitu gunakan garam yang dicampur minyak kelapa, lalu oleskan kepada bagian kulit yang terkena ulat bulu tersebut. Nah, yang selanjutnya diamkan terlebih dahulu, lalu diusap-usap sambil diulus-ulus. Nah, setelah itu bersihkan bagian yang terkena ulat bulu tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada gigitan yang terjadi akibat hewan tomcat. Di sini ada yang sering dikenal itu tomcat baru-baru ini yaitu mengandung racun jenis paiderin yang dapat menyebabkan kulit terjadi iritasi atau melepuh seperti herpes. Nah, di sini mungkin sangat berbahaya ya bagi setiap manusia. Contoh kasus yang sudah terjadi beberapa tahun lalu, tomcat ini sangat diwaspadakan oleh setiap manusia agar tidak terkena hewan tomcat tersebut. Nah, di sini ada penanganannya dari terkenanya hewan gigitan tomcat. Yang pertama yaitu gunakan minyak goreng. Nah, lalu ketika kita sudah menggunakan minyak goreng tersebut yang diaduk dengan garam dapur, lalu campurkan minyak goreng tersebut dengan garam dapur. Selanjutnya ada gigitan yang diakibatkan oleh hewan tomcat. Tomcat sering dikenal mengandung racun atau zat beracun yang berjenis paiderin yang dapat mengakibatkan kulit iritasi dan juga dapat mengakibatkan kulit melepuh atau seperti luka bakar seperti herpes. Nah, di sini ada cara penanganannya yaitu gunakan minyak goreng yang telah dicampur aduk oleh garam. Lalu tempelkan ke bagian kulit atau di bagian kulit yang digigit oleh serangga tomcat tersebut. Nah, di sini sangat sederhana ya, tetapi dapat bermanfaat untuk mengurangi rasa sakit dan juga rasa gatal yang diberikan ketika terkena gigitan hewan tomcat tersebut. Selanjutnya yaitu ada penanganan ketika seseorang atau seorang manusia terkena gigitan hewan lintah atau sengatan hewan lintah. Nah, di sini hewan lintah yang kita ketahui sering menyedot darah kita ketika sudah menempel di bagian kulit tersebut. Nah, di sini ada berbagai penanganannya. Contohnya yaitu yang pertama, tuangkan alkohol atau bisa juga diolesi oleh garam di bagian mulut lintah tersebut agar lintah tersebut dapat lepas dengan sendirinya. Nah, yang kedua, ketika lintah tersebut sudah lepas dari bagian kulit yang dihisapnya atau yang disedotnya, lalu bersihkan bagian kulit tersebut menggunakan antiseptik dan juga tekan sampai darah tersebut keluar dan juga berhenti. Selanjutnya yaitu ada gigitan ular. Di sini kita harus mengenali tanda dan gejala yang diberikan oleh gigitan ular. Yang pertama, bekas gigitan yang terjadi di bagian yang terkena gigitan ular tersebut. Yang kedua, sakit yang sangat hebat. Nah, yang ketiga, merah di bagian sekitar luka yang digigit oleh ular tersebut. Nah, penting bagi kita ketahui bahwa ketika ada seseorang yang terkena gigitan ular, kita harus mengetahui apakah ular tersebut mempunyai berbisa atau tidak berbisa. Nah, di sini kita harus tahu mana yang berbisa, mana yang tidak. Nah, contohnya ular yang berbisa mempunyai satu titik atau satu sisik di bagian samping. Nah, sedangkan tidak berbisa yaitu
mempunyai dua sisik di bagian samping. Nah, selanjutnya yaitu kita harus mengenali ketika ular tersebut sudah kita ketahui berbisa, kenali bisa tersebut rendah atau tinggi. Nah, selanjutnya ketika kita juga sudah mengenali ular-ular tersebut, lanjut kita ke pertolongan kepada seseorang yang terkena pasien yang terkena gigitan ular tersebut. Nah, di sini penanganannya itu yang pertama harus tetap tenang dan tidak panik. Selanjutnya, diamkan lengan atau kaki yang digigit ular, atau diamkan bagian yang terkena gigitan ular tersebut. Dan janganlah banyak gerak agar tidak menyebar racun yang dikeluarkan oleh ular tersebut di bagian tubuh. Nah, selanjutnya yaitu lepaskan sesuatu yang menempel di bagian tubuh korban tersebut agar tidak terjadi pembekakan. Nah, selanjutnya yaitu posisikan diri sebisa mungkin dan usahakan daerah gigitannya lebih rendah daripada jantung. Nah, ketika sudah melakukan tersebut, bersihkanlah luka dan juga tutup dengan kain bersih dan kering. Nah, selanjutnya pakaikanlah badai di bagian yang terkena gigitan ular tersebut agar pasien tersebut tidak banyak gerak di bagian yang terkena gigitan ular tersebut. Nah, selanjutnya ketika sudah melakukan tersebut, bawalah ke rumah sakit atau rujuk ke rumah sakit terdekat agar ditangani oleh pihak medis yang lebih mengetahuinya. Dan di sini ketika kita sudah melakukan penolongan tersebut, yang tidak boleh dilakukan saat digigit ular yaitu pertama, memanipulasi luka baik dengan cara menyedot bisa ular dari tempat gigitan tersebut. Maksud di sini tidak boleh menyedot bisa yang telah masuk ke dalam tubuh bagian yang telah digigit, atau menyayat kulit agar bisa keluar bersama darah, itu tidak diperbolehkan. Dan yang kedua, menggosok dengan zat kimia atau mengompres dengan air panas atau es pada bagian luka gigitan, itu juga tidak diperbolehkan. Lebih baik ketika sudah melakukan pertolongan yang tadi sudah dijelaskan, lebih baik langsung bawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti oleh pihak medis tersebut. Nah, selanjutnya ada gigitan anjing. Di sini ada penanganan yang diberikan ketika seseorang terkena gigitan anjing. Yang pertama yaitu biarkan darah mengalir sementara demi mengeluarkan kuman yang diberikan oleh gigitan anjing tersebut. Yang kedua, bersihkan dengan air bersih. Yang ketiga, beri antiseptik berulang kali agar efektif dalam membunuh kuman yang diberikan pada gigitan anjing tersebut. Nah, lalu perlakukan sebagai luka terbuka atau dibalut. Luka tersebut dibalut dengan menggunakan antiseptik yang telah diberikan kepada pembalut tersebut. Nah, setelah dari tahap tersebut, bawalah ke rumah sakit atau dokter untuk menghindari penyakit tertentu dari akibat gigitan anjing tersebut. Dan juga dokterlah yang lebih mengetahui ketika seseorang yang terkena gigitan anjing tersebut dan diberikan oleh obat dokter agar lebih cepat dan efektif dalam proses penyembuhan. Ya, sekian dari penjelasan saya tentang kedaruratan medis 3, yaitu mengenai keracunan dan juga gigitan yang disebabkan oleh hewan. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penjelasan tersebut dan juga salah makna dalam penjelasan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.